Okay, guys. Today we are going to discuss Antonio Gramsci, who proposed one of uh, the most influential theory in sociology that we call as hegemony. Oke, kita akan membahas hegemoni sekarang ya, teman-teman. Uh, Antonio Gramsci itu cukup terkenal dengan salah satu quote-nya, yaitu pessimism of the intellect and optimism of the will, gitu ya. Apa itu artinya? Itu tugas buat kalian untuk mencari tahu uh, sebetulnya Gramsci itu ngomong apa tentang hal tersebut ya. Oke, tapi kita sekarang akan lanjut ke pembahasan tentang Gramsci gitu ya. Pembahasan tentang apa temannya? Yaitu pembahasan tentang apa yang disebut sebagai hegemoni. Saya tidak akan menjabarkan dalam slide ini apa sih definisi dari hegemoni. Nanti kita belakangan. Nah, sebetulnya eh, Gramsci itu adalah atau termasuk seorang Marxism, termasuk seorang teoretikus yang menganut paham Marxism. Maka dari itu, eh, pasti eh, sentral dari pemikiran, dari tulisan-tulisan dari Antonio Gramsci itu berpusat kepada penguasa yang dikuasai atau kaum-kaum atau kelas-kelas elit, kelas-kelas borjua, dan kelas-kelas proletar. Akan tetapi, menurut Gramsci ya atas pengalaman dan apa yang dia lihat sebagai yang sebagai informasi, Gramsci itu adalah orang Italia yang tinggal di Italia, gitu ya. Dia kagum terhadap teorinya Marx karena dia pernah pengakut Marx akan ya bahwa Marx itu berbicara tentang kesadaran kelas gitu ya. Marx itu berbicara bercita-cita atau memiliki asumsi-asumsi atau hukum-hukumnya Marx bahwa ada kelas atas, ada upper class society, ada lower class society, bahwa kelas atas itu mendominasi yang bawah dan seharusnya paham kapitalis tersebut itu pasti hancur menurut Marx. Hancurnya seperti apa? Hancurnya ketika um, kelas yang didominasi atau kelas-kelas kaum proletar itu pada suatu titik tertentu akan mencapai kesadaran kolektif bahwa mereka itu sedang ditindas dan mereka bersatu bersama-sama untuk melakukan sebuah tindakan yang disebut sebagai revolusi terhadap praktik kapitalisme, yaitu terhadap dominasi-dominasi yang dilakukan oleh kaum berjua. Menurut Marx seperti itu. Menurut Marx. Akan tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Setidaknya itulah yang diungkapkan oleh Antonio Gramsci. Setidaknya itulah yang dijumpai oleh Antonio Gramsci di negaranya sendiri, yaitu di Italia. Di Italia, gitu ya, di mana tadinya itu merupakan sistem apa, ya begitulah ya. Ada kaum apa itu kaum kelas atas, kaum kelas bawah. Kemudian ketika kaum kelas bawah itu mencoba untuk melakukan revolusi, ketika petani-petani di sana mau melakukan revolusi itu gagal. Akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya Antonio Gramsci. Yang pertama, mengapa terjadi kesenjangan antara teori Marxis dengan praktek politik kelas proletariat? Kesenjangannya apa? Menurut Marxis, kelas proletariat itu pasti menang nanti karena semuanya bersatu untuk mengalahkan kelas borjua. Tapi pada faktanya bukan kelas proletariat yang menang, justru malah yang terjadi di Italia itu malah fasisme. Benito Mussolini itu. Kalau kalian ingat sejarah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kelas proletariat tidak dapat mengambil jalan dalam tanda kutip sesuai prediksinya Marx, yakni jalan Bolshevik seperti di Rusia misalnya untuk mengakhiri kekuasaan kelas berjua gitu. Ya, apa namanya? Revolusi Bolshevik di Australia itu ya yang menumbangkan ya apa kelas yang menumbangkan kaum
kaum borjua pada waktu itu kekaisaran gitu ya. Nah, tapi kenapa tidak bisa di negara lain tidak bisa melakukan hal tersebut? Dan mengapa justru di barat yang lahir malah fasisme, bukan komunisme atau sosialisme seperti yang terjadi di Eropa Timur atau seperti yang terjadi di Rusia. Itu menurut pandangannya Marx. Sorry, menurut pandangannya Gramsci. Nah, eh, Gramsci memandang apa namanya Marx atau teori Marxis itu terdapat banyak kekurangan. Yang pertama tadi permasalahan-permasalahan kasus yang sudah di slide sebelumnya yang sudah dibahas. Kemudian Gramsci itu juga melakukan kritik terhadap Marxian atau orang-orang yang beraliran Marx, padahal termasuk dirinya juga Marx gitu ya. Yang pertama, Gramsci itu menolak determinisme ekonomi sebagai satu-satunya penjelasan terhadap perubahan sosial. Transisi dari kapitalisme menuju komunisme tidak akan terjadi hanya melalui faktor-faktor ekonomi saja. Nah, eh, determinisme itu apa? Determinisme itu artinya rumus kepastian. Jadi Bapak Karl Marx itu melakukan mempunyai statement-statement yang bersifat pasti menurut Marx. Tapi yang pasti itu ternyata tidak terjadi. Bahwa satu-satunya yang apa namanya berpengaruh adalah faktor ekonomi. Akan tetapi pada prakteknya tidak hanya faktor ekonomi menurut Marx, menurut Gramsci, sorry, gitu. Kemudian karena determinisme itu terbukti tidak terjadi, gitu ya. Karena kan begini, saya ulangi lagi, bagi Karl Marx itu ya, berhasil atau tidaknya kapitalisme, revolusi kaum proletar itu pasti terjadi. Apa maksudnya sih gitu ya? Pertama, jika sosialisme itu jika kapitalisme itu berhasil, maka kaum berjua itu akan semakin menguasai alat produksi, kaum proletariat itu lama-lama hanya menjadi buruh. Pada level pertama, semakin sukses kapitalisme ini, teknologi semakin maju, alat-alat produksi semakin canggih, akhirnya kaum buruh tidak dapat pekerjaan lagi. Akhirnya kaum buruh menjadi kaum yang lebih miskin lagi. Dan kaum borjua itu hanya mengandalkan mesin-mesin saja, mesin-mesin pabrik saja sudah berhasil. Kelihatannya akan sukses menurut Marx ini ya, si kaum borjua itu. Tapi seiring berjalannya waktu ketika kaum-kaum borjua itu kaum-kaum borjua semakin sukses dengan alat produksinya dan kaum proletar itu tidak mempunyai pekerjaan, maka daya jual atau daya beli itu akan menurun. Nah, ketika daya beli menurun, maka kaum borjua itu akan kehilangan pasar. Kenapa? Karena hasil dari produksi alat-alat produksi yang mereka miliki kan harus dijual. Sementara pasar utama yang merupakan calon pembeli adalah kaum proletar. Maka pada akhirnya kalau sistem kapitalisme ini juga akan hancur. Itu yang diprediksikan oleh Marx gitu ya. Kalau misalnya kapitalisme berhasil nih, ketika kapitalisme berhasil pun maka nanti kaum proletar itu akan tetap melakukan revolusi. Seperti itu tadi urutan-urutannya kan begitu. Maka nanti kaum proletar akan merevolusi kaum kapitalis. Terus bagaimana kalau kapitalis ini tidak berhasil gitu ya? Ya justru apa pemberontakan atau revolusi-revolusi yang dilakukan oleh kaum proletar itu akan membesar. Itu asumsinya Marx melalui determinisme ekonomi tadi. Akan tetapi yang terjadi itu tidak demikian. Seperti yang di slide pertama tadi, di slide yang kedua, mohon maaf, apa yang terjadi di Italia gitu ya. Yang terjadi malah fasisme, bukan sosialisme ataupun komunisme. Ya, jadi sosialisme atau komunisme itu apa? Sosialisme atau komunisme itu artinya di mana kaum proletariat itu memegang kendali bahwa semuanya itu dibagi rata, dibagi sama kan begitu. Tidak ada kaum dominasi dan mendominasi. Tapi akan tetapi pada prakteknya tidak sama.
Kemudian yang selanjutnya, Marx gitu ya, perjuangan kelas dan revolusi itu tidak terhindarkan karena struktur ekonomi kapitalis yang eksploitatif. Nah, ini juga statement yang kedua ini disanggah atau dikritisi oleh Gramsci gitu ya. Karena tidak semata-mata itu saja yang terjadi itu tidak hanya bersifat eksploitatif saja. Sedangkan menurut Gramsci, tidak, negara secara aktif telah melakukan kompromi untuk menghindari revolusi. Nah, menurut Gramsci, Marx itu melupakan sesuatu hal, bahwa tidak hanya ekonomi saja, bahwa tidak hanya kekuasaan saja. Ternyata negara dalam hal ini adalah pemilik modal, itu juga bisa melakukan kompromi-kompromi. Sehingga revolusi itu tidak akan pernah terjadi. Bagi Gramsci, keyakinan ideal masyarakatlah yang akan menciptakan perubahan. Itulah yang kemudian mendorong kapitalisme mengambil strategi force and consent. Dan disinilah lahir hegemoni. Nah, ini sejarah urut-urutannya apa itu kelahiran dari hegemoni. Nah, tuh ya. Nah, kemudian menurut Gramsci, revolusi itu gagal karena beberapa hal. Yang pertama, Caesarism. Apa itu Caesarisme? Yaitu terjadi keseimbangan kekuatan politik berakhir dengan masing-masing pihak saling merusak. Akhirnya membuka jalan munculnya pihak ketiga untuk berkuasa. Setelah terjadi revolusi itu rentan sekali menurut Gramsci akan terjadinya perebutan kekuasaan. Yang kedua adalah Bonapartism. Apa itu? Yaitu kekuatan sipil dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan. Dan segera setelah kekuasaan diperoleh, dengan main mata dengan kelompok berjua. Itu Bonapartism. Ya, contohnya sekarang inilah ya, banyak itu model-model Bonapartism yang dilakukan oleh dalam tanda kutip orang-orang yang berkuasa walaupun itu oposisi ataupun incumbent ya, ketika pilpres, pilkada itu juga apa kekuatan sivil benar-benar digunakan untuk memperoleh kekuasaan, politik identitas dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah statolatry. Apa itu statolatry? Yaitu semua komponen memberhalakan negara, pasrah begitu saja kepada kebijakan negara. Kemudian yang terakhir adalah minarchist, yaitu negara berperan minimal hanya sebagai night watchman state saja, penjaga malam dalam sistem liberali yang statis. Itu menurut Gramsci. Nah, menurut Gramsci ada yang disebut sebagai fase perkembangan politik. Setidaknya ada 3 fase perkembangan politik. Yang pertama, fase ekonomi korporasi, yaitu terjadi ketika seorang pedagang merasa perlu berdiri sejajar dengan pedagang lainnya, seorang pengusaha dan pengusaha lain, dan sebagainya. Namun, pedagang belum merasakan timbulnya solidaritas dari pengusaha, sementara pengusaha belum menyadari kebutuhan untuk bergabung dengan kelompok lain dalam masalah yang sama. Itu yang pertama disebut sebagai fase ekonomi korporasi. Yang kedua, fase di mana telah tumbuh kesadaran akan kepentingan bersama semua kelas. Namun masih dalam bidang tertentu saja, seperti hak memperoleh persamaan politik dan hukum dengan kelompok yang berkuasa, hak ikut serta dalam penetapan undang-undang, namun tetap dalam struktur yang ada. Sementara yang terakhir adalah fase hegemoni. Apa itu fase hegemoni? Yaitu di mana orang menjadi sadar bahwa kepentingan kelasnya melampaui batas-batas bidang tertentu yang melampaui kepentingan kelompok lainnya yang sekelas atau yang lebih rendah. Ini adalah tahap murni politik. Ini adalah fase di mana ideologi-ideologi yang sebelumnya terpecah-pecah sekarang bersaing sampai salah satunya atau gabungan dari ideologi-ideologi itu menang dan menyatukan tujuan-tujuan bersama serta mampu menghadapi semua persoalan. Nah, dalam prakteknya
eh, ada yang disebut sebagai perangkat kekuasaan. Jadi dalam hegemoni itu ada perangkatnya, ada perangkat-perangkat hegemoninya. Yang pertama, kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat. Yaitu yang pertama adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa. Atau dengan kata lain, kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa law enforcement. Contohnya apa? Kejaksaan, kepolisian, kehakiman, itu adalah perangkat-perangkat hegemoni yang bersifat untuk dominating, yang bersifat untuk mendominasi. Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh peranata negara, oleh aparatur ya, seperti lembaga-lembaga hukum, militer, polisi, dan bahkan penjara. Sedangkan perangkat yang kedua, perangkat kekuasaan yang kedua adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta peranata-peranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian, dan bahkan juga keluarga. Nah, lantas kita akan masuk ke hegemoni setelah melalui penjelasan-penjelasan ini ya. Jadi perangkat negara itu melanggengkan kekuasaannya itu dengan dua perangkat. Perangkat yang pertama kalian sudah paham, perangkat keras ini ya, law enforcement, polisi, Densus 88, BNN, militer, TNI dan lain sebagainya, BIN dan lain sebagainya. Sementara perangkat kedua, negara itu melanggengkan kekuasaannya ya lewat yang kita lakukan sekarang ini. Sebetulnya praktek yang kita lakukan, saya sebagai dosen di sini juga merupakan perangkat dari kekuasaan. Kalau dilihat dari teori atau dari pandangannya Antonio Gramsci, dari keluarga gitu, dari pendidikan, budaya dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita baru membahas tentang hegemoni. Tadi kan bagaimana lahirnya, kerangka besarnya seperti apa. Jadi otomatis mempelajari hegemoni, hegemoni itu akan mudah kalian pahami ketika Marxism itu sudah kalian lahap dengan betul-betul paham ya. Baru masuk ke dalam pemahaman hegemoni. Nah, kebetulan di semester lalu kalian sudah mempelajari Marxism. Nah, hakikatnya hegemoni itu merupakan konsep yang netral, tidak baik ataupun buruk, yaitu digunakan oleh Gramsci dalam rangka perjuangan kelas dalam masyarakat. Kemudian, hegemoni itu lebih menunjuk pada kontrol kehidupan masyarakat melalui sarana-sarana budaya. Hegemoni suatu kelas politik berarti, nah ini ya, apa sih yang disebut dengan hegemoni atau praktek seperti apa sih ya yang menyatakan bahwa kelompok sosial tertentu menghegemoni kelompok sosial lainnya? Hegemoni suatu kelas politik berarti kelas tersebut berhasil membujuk kelas-kelas sosial lain untuk menerima nilai-nilai budaya, politik, dan moral dari kelas itu. Contohnya seperti ini deh. Saya sering jadi hegemoni itu bahasa sederhananya, walaupun simplifikasi itu cenderung menyalahartikan makna sebenarnya, tapi supaya lebih mudah. Bahwa hegemoni itu sebetulnya adalah praktik memaksakan sebuah ideologi, entah itu bersifat instruksi ataupun apapun itu, kepada kelompok sosial tertentu atau kepada orang tertentu, tapi si kelompok yang dihegemoni, yang dipaksa itu dengan senang hati menerima paksaan tersebut. Contohnya seperti ini. Kalian dipaksa untuk lulus S1 dulu kalau kalian mau bekerja menjadi PNS atau kalian mau bekerja di kantoran. Itu kan sebetulnya sebuah paksaan. Emang aturan siapa itu? Hidup-hidup saya. Kan begitu. Akan tetapi kalian menuruti saja, bersedia mengeluarkan uang belasan bahkan puluhan juta untuk kuliah dan lain sebagainya untuk mendapatkan gelar S1. Itu kan paksaan sebetulnya, tapi kalian menerima paksaan tersebut walaupun kalian tahu bahwa kalian itu dipaksa.
Terus atau begini misalnya, ketika kalian mau masuk ke kampus, kalian harus menggunakan sepatu. Baju kalian harus rapih, misalnya seperti itu. Itu kan sebuah, hukum atau sebuah paksaan kan. Emang siapa yang berhak memaksa-maksa diri saya sendiri? Baju-baju saya, badan-badan saya, kaki-kaki saya mau pakai sepatu kek, mau pakai kolor kek, mau pakai baju yang rapi kan terserah saya. Harusnya kan seperti itu. Tapi karena kalian sudah terhegemoni, ya kalian dengan senang hati saja memakai pakaian tersebut, memakai sepatu tersebut. Nah, artinya kalian itu sudah terhegemoni. Jadi, saya ulangi lagi, bahwa hegemoni suatu kelas politik berarti ketika kelas tersebut berhasil membujuk kelas-kelas sosial lain untuk menerima nilai-nilai budaya, nilai-nilai politik, dan nilai-nilai kelas dari kelas tersebut. Nah, apakah hegemoni itu terjadi begitu saja? Oh, tentu tidak. Hegemoni itu diawali dengan dominasi. Tetap ya. Dominasi itu yang sifatnya memaksa gitu ya. Eh, jadi bila kekuasaan hanya dicapai dengan mengandalkan kekuasaan memaksa, hasil nyata yang berhasil dicapai dinamakan dominasi. Jadi negara kita kembali lagi ke konteks negara gitu ya. Negara itu ya harus bersifat memaksa awalnya gitu ya. Itu disebut sebagai dominasi, dominasi negara terhadap rakyatnya. Stabilitas dan keamanan memang tercapai. Jika negara melakukan dominasi, semua akan stabil, aman, tidak ada pemberontak karena takut. Sementara gejolak perlawanan tidak terlihat karena rakyat memang tidak berdaya. Namun, jika negara itu hanya melakukan dominasi saja, gitu ya, hanya melakukan dominasi saja, hal tersebut tidak akan berlangsung secara terus-menerus. Gitu ya. Namun hal ini tidak dapat berlangsung secara terus-menerus. Apa yang dimaksud dominasi itu tidak bisa terlangsung terus-menerus sehingga para penguasa yang benar-benar sangat ingin melestarikan kekuasaannya dengan menyadari keadaan ini akan melengkapi dominasi tersebut bahkan secara perlahan-lahan kalau perlu menggantikannya. Jadi kalau perlu negara tidak pakai dominasi lagi dengan perangkat kerja yang kedua yang dikenal sebagai sebutan hegemoni. Yaitu. Jadi negara itu melakukan hal itu. Nah, hegemoni merupakan jenis kepemimpinan intelektual dan moral. Dengan demikian, kekuasaan hegemoni ini lebih merupakan kekuasaan melalui konsensus. Konsensus itu artinya persetujuan. Iya, saya dipaksa dan saya setuju untuk dipaksa. Saya dipaksa untuk membayar pajak, ya, saya setuju untuk membayar pajak dan lain sebagainya. Saya dipaksa oleh dokter, ya, untuk tidak makan A, tidak makan B, walaupun saya sebetulnya ingin makan tersebut, tapi saya setuju. Karena apa? Karena saya sudah terhegemoni oleh si dokter. Terlepas kita sakit apapun itu. Nah, gitu. Yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada. Nah, tahap dominasi itu dilakukan oleh kelompok institusi negara atau institusi kelas yang ingin memasukkan ide atau pahamnya. Saya akan tarik ke jangan negara deh. Kita akan tarik ke institusi kita deh di kampus misalnya. Siapa yang mendominasi? Ya rektorat, ya dosen-dosen gitu ya. Perangkat-perangkat di fakultas, di prodi gitu ya. Itulah yang melakukan dominasi, kan? Nah, selanjutnya tahap pengarahan. Pengarahan yang dilakukan oleh pihak yang telah berhasil melakukan dominasi. Setelah dominasi berhasil, ketika kalian datang, kalian sudah dicokoki oleh apa itu penataran ataupun eh, pengenalan budaya akademik ataupun lainnya tentang aturan-aturan yang ada di kampus gitu ya. Maka kelompok ini yang telah mendominasi itu melakukan tahap pengarahan, diarahkan. Ya. Yang mengarahkan siapa? Yang mengarahkan ya kelompok yang mendominasi, yang diarahkan adalah kelompok yang terdominasi. Nah, tahapan hegemoni merupakan suatu tahap arah menuju perjuangan sampai pada kesadaran yang tidak hanya didasari oleh kebutuhan ekonomi,
melainkan koheren dalam konsepsi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Oke. Nah, jadi itu pola-pola hegemoni, gitu. Apakah hegemoni ini ada di dalam kehidupan nyata? Ya jelas ada. Kita itu semua dalam rantai itu, kalau dalam kacamata Gramsci. Di satu sisi, saya terhegemoni oleh kampus sebagai dosen. Dosen menghegemoni kalian juga. Kalian terhegemoni juga oleh dosen. Dan nah, itu lingkarannya seperti kalau dilihat dari kacamata Gramsci ya tentang hegemoni. Nah, ternyata hegemoni itu ada beberapa tingkatan. Ini waktunya sudah tinggal 10 menit lagi ya. Nampaknya pertemuan yang akan datang kita masih membahas hegemoni ya di pertemuan yang tatap muka ya. Kita bahas aplikasi teori hegemoni dalam analisis karya sastranya. Tapi saya selesaikan dulu kali ini ya. Nah, yang pertama disebut sebagai hegemoni integral. Hegemoni integral itu apa? Hegemoni integral itu adalah kondisi ketika proses hegemoni itu berhasil secara masif. Bahwa masyarakat itu atau kelas bawah terdominasi itu sudah terhegemoni dengan total. Yang kedua disebut sebagai dekadent hegemoni atau hegemoni yang merosot. Sistem telah mencapai sasarannya, namun mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan. Yang selanjutnya adalah hegemoni yang minimum, bersandar kepada kesatuan ideologis antara elit politik, ekonomi, dan intelektual, namun enggan terhadap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Nah, bagaimana konsep ideologi dalam hegemoni? Konstelasi ideologi dalam hegemoni isinya bukan hanya satu ide, tetapi kepentingan dari kelompok dominan yang tampil sebagai kepentingan semua orang, seolah-olah gitu ya. Yang digembar-gemborkan adalah kalian melakukan suatu kewajiban tertentu ini demi kepentingan bersama. Kalian bayar pajak itu untuk kepentingan bersama. Kalian itu apa? Bersekolah itu untuk kepentingan kalian, gitu. Tanpa menunjukkan bahwa kalian sekolah itu ya untuk kepentingan bisnismen penyelenggara sekolah, tanpa menjelaskan hal itu. Sekolah ya kuliah itu bagus demi masa depan kalian, iya. Tapi apakah hanya itu saja? Kan itu yang menjadi pertanyaan, gitu ya. Atau dengan istilahnya Gramsci mengatakan seperti ini, interest of dominant group presented as interest of all. Jadi kepentingan dari grup dominan itu disajikan, dipresentasikan seolah-olah kepentingan bersama. Itu ideologi. Nah, ideologi hegemonik tampil sebagai common sense, sebagai pandangan yang umum. Ya kalau nggak umum dong kalau kita hari gini nggak sekolah. Ih, masa hari gini kita ke kampus tidak pakai sepatu sih? Seolah-olah menjadi common sense, menjadi pandangan umum gitu ya. Dan dianggap sebagai the only way of running society. Gitu. Ideologi itu menjadi seperti ciri-ciri dari ideologi dalam hegemoni atau fungsi ideologi dalam hegemoni. Ketika kita sudah berpikiran, wah, yang lain juga seperti ini, ya nggak normal dong kalau kita tidak seperti itu. Artinya kita sudah terhegemoni. Terhegemoni oleh siapa? Tergantung konteksnya. Gitu ya. Selanjutnya, kita tidak bisa keluar dari hegemoni untuk memahami dunia. Kita hanya bisa mereorganisasi, merekonfigur sesuai kepentingan kelas. Makanya itulah yang disebut sebagai counter hegemoni. Nah, kalau untuk melawan hegemoni itu bagaimana? Ya, kita harus melakukan hegemoni kembali terhadap dominasi-dominasi atau kelompok-kelompok dominan yang melakukan hegemoni. Oke. Nah, tadi kita berbicara tentang common sense ya. Sebetulnya cukup jelas lah ya. Ciri-ciri common sense. Jadi common sense di sini artinya adalah pandangan umum yang sebetulnya disetting oleh kelompok tertentu ya. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki manusia yang diperoleh seseorang dalam lingkungan tradisi tempat dia dilahirkan yang di dalamnya mencakup sistem pengetahuan umum. Yang kedua, memungkinkan dia dapat berkomunikasi dengan warga masyarakat di sekitarnya. Ya kayak tadi misalnya, ya common sense dong kalau ke kampus itu ya pakai baju rapih gitu ya. Ya iya, walaupun itu memang produk dari hegemoni budaya, hegemoni nilai gitu ya.
Akan tetapi, ya memang seperti itu yang terjadi gitu ya. Dan kalau kita tidak menggunakan common sense yang terjadi, kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Karena, mayoritas dari komunitas telah terhegemoni. Kemudian tersusun dari berbagai sistem pengetahuan yang terdapat di dalam masyarakat, agama, mitos, ideologi, filsafat, dan bahkan juga ilmu dan seni. Dan biasanya tidak diterima secara kritis. Kalian pernah berpikir tidak? Ketika kalian, menerima aturan misalnya, ke sekolah masuk masuk kelas harus pakai sepatu. Kalian menerima begitu saja? Iyalah kan udah umum. Coba kalian berpikir secara praktis, kenapa harus pakai sepatu? Pakai sendal juga bisa kalau memang fungsinya untuk melindungi kaki, kan begitu? Nah, itu ciri-ciri dari common sense. Nah, kemudian kita akan menilai apa, nah, sesuai praktek dari tipe-tipe hegemoni atau keberhasilan dari negara apa, dari hegemoni dalam konteks negara ya karena, konteksnya adalah penguasa dan yang dikuasai kan begitu ya. Maka negara yang berhasil melakukan full atau total hegemoni disebut sebagai negara integral, yaitu kombinasi kompleks antara dominasi dan hegemoni atau seluruh kompleks aktivitas praksis dan teoretis di mana kelas berkuasa tidak hanya menjustifikasi dan menjaga dominannya, tetapi juga berupaya memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang dikuasai, gitu ya. Nah, jadi si kelompok ini tidak harus negara ya, misalnya kelompok yang integral itu, misalnya kelas atas itu, mereka sudah mendominasi juga iya, gitu ya, menghegemoni juga iya. Nah, mungkin kalian bisa lihatlah film-film tertentu yang merefleksikan hal ini. Cobalah cari film-film yang apa namanya, ada tidak di sana, pertentangan kelas. Apa saja yang digunakan oleh kelas atas untuk menguasai kelas bawah? Apakah hanya dominasi saja? Dominasi itu termasuk eksploitasi, oppression gitu ya, ataukah mereka justru juga menggunakan hegemoni. Jadi, ya sudahlah, kan saya mah dari kelompok, orang miskin, tidak mungkin dong saya menyalonkan diri misalnya jadi pemimpin. Ya sudah pemimpin mah kamu saja gitu ya. Ya berarti mereka sudah menjadi kelompok yang integral gitu ya. Kemudian negara adalah aparatus koersif pemerintah sekaligus aparatus hegemonik institusi swasta. Nah, negara itu adalah political society and civil society yang merupakan perpaduan antara dominasi dan hegemoni. Nah, menurut Gramsci, praktek hegemoni itu juga memiliki kelemahan. Disinilah masyarakat atau kaum kelas bawah itu bisa melakukan perlawanan terhadap praktik hegemoni dan dominasi yang dilakukan oleh kaum penguasa, entah itu negara ataupun kelompok tertentu yang berkuasa. Apa kelemahannya? Yang pertama, ruling class itu pasti minoritas. Kita contohkan saja, dimanapun itu ya. Misalnya di dalam film, kalau kalian konteksnya film atau di novel, ruling class atau kelas yang memimpin, kelas yang upper class itu pasti jumlahnya lebih sedikit daripada lower class. Di dalam negara pun misalnya, jumlah aparatur negara sebagai ruling class gitu ya, bupati, camat, apa itu presiden, gubernur, itu tidak akan jauh lebih banyak atau tidak akan melebihi jumlah dari masyarakatnya kan begitu. Kalau dalam organisasi, pengurus dan anggota itu pasti lebih banyak anggotanya. Kalau misalnya hanya lebih sedikit anggotanya berarti ada yang salah gitu ya. Nah ini untuk menguasai itu ya, mereka membutuhkan power block dengan menjalin aliansi dengan kelompok yang lain, misalnya kelompok kelas menengah. Oleh karena itu mereka membuat kompromi-kompromi ideologis sesuai dengan yang diinginkan oleh aliansi mereka. Ini merupakan kelemahan dari praktek hegemoni begitu ya. Yang kedua, kaum proletar memiliki kesadaran ganda. Nah, kita kalau kaum proletar gitu ya, yang terhegemoni walaupun dia terhegemoni, itu dia memiliki kesadaran ganda yaitu ide-ide mereka dipengaruhi oleh kelompok berjua, ya itu tadi, ya udahlah orang kita mah orang begini, kita mah orang timur, nggak usah maksa-maksa deh, misalnya begitu. Namun mereka juga dipengaruhi oleh pengalaman yang nyata, tapi mereka hidup dalam ketertindasan misalnya, kemiskinan dan lain sebagainya. Itu artinya mereka sesekali mampu mendeteksi kuasa hegemoni atas diri mereka.
Oleh karena itu